Jumpa lagi kita di teori ekonomi mikro. Kali ini kita membahas tentang perdagangan internasional, keuntungan dari free trade terhadap kesejahteraan ekonomi peserta pasar. Ini adalah sebuah kondisi di mana sebuah negara itu tertutup. Misalkan di sini pada sebuah produk tekstil. Negara ini tertutup, dia tidak mengimpor barang keluar dan juga tidak mengekspor barang tekstil ini keluar negaranya. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah terjadi equilibrium price, harga keseimbangan untuk pasar lokal, dan terjadi equilibrium quantity pada titik di sini. Consumer surplusnya adalah dari harga ke sampai dengan garis demand. Kemudian producer surplusnya adalah segitiga di bawah harga dan di atas garis supply. Kita akan lihat nanti ketika negara ini membuka diri, apakah surplus ini akan bertambah? Lalu siapakah yang akan menjadi dirugikan? Pasti akan ada pihak yang dirugikan, ini antara konsumer atau produser. Ketika negara ini membuka diri untuk perdagangan bebas, ini salah satu pihak ini akan diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Kita akan lihat nanti untuk produk tekstil dari negara ini. Baik, kita ambil sebuah asumsi apabila harga dunia untuk tekstil itu lebih tinggi daripada harga lokal dari negara ini tadi ya. Maka apabila negara ini membuka diri terhadap pasar bebas, maka harga tekstil ini domestik ini akan menyesuaikan harga dunia yang mana itu lebih tinggi. Ini harga dunia. Jadi harga domestik ini akan mengikuti harga dunia yang mana itu lebih tinggi. Ya, harga yang semula keseimbangannya di sini sekarang naik karena mengikuti harga dunia. Kita lihat di sini. Di sini dirugikan adalah dari konsumen. Consumer surplusnya sekarang mengecil. Yang semula consumer surplusnya itu adalah area B dan A. Karena ada pasar bebas ini, maka consumer surplusnya tinggal area A. Tetapi kita bisa lihat produser surplus. Sekarang produsen karena harga dunia dibuka, maka mereka bisa menyuplai lebih banyak keluar. Tadinya mereka menyuplai pada Q ini. Karena ada dunia, maka mereka menyuplai lebih banyak. Tetapi permintaan dalam negeri sendiri berkurang karena ada kenaikan harga ya. Berkurang. Maka dari sini, dari demand dunia dan dari sini, ini adalah jumlah ekspor. Jumlah barang yang diekspor dari pasar domestik ini. Dari titik demand dunia dan titik supply mengikuti harga dunia ini, inilah yang disebut dengan ekspor. Jumlah ekspornya, sekuantiti ini ya. Dari sini ke sini, kuantiti ekspornya. Nah, kita lihat produser surplus di sini naik. Yang semula hanya C ketika tidak ada free trade, tidak dibuka pasar bebas di sini. Produser surplus hanya C. Tetapi ketika terjadi free trade, produser surplusnya adalah B dan D. Artinya produser surplus sekarang CBD, lebih luas. Nah, tadi kita bahas bahwa consumer itu berkurang, dirugikan, tetapi produser itu diuntungkan. Nah, sekarang kita lihat total surplus dari pasar ini. Yang kue ekonomi yang bisa dinikmati oleh warga lokal.
secara keseluruhan. Kita lihat bahwa kuenya lebih besar. Yang semula tanpa ada pasar bebas, kuenya hanya sebesar segitiga ini. Tetapi ketika ada pasar bebas, kuenya nambah, yaitu pada area D. Sehingga kue ekonomi secara keseluruhan dari peserta pasar ini adalah naik ketika terjadinya dibukanya free trade dan terjadinya ekspor. Nah, sebaliknya bagaimana jika harga tekstil dunia itu ternyata lebih rendah daripada harga tekstil lokal? Harga dunia, harga tekstilnya lebih rendah, lebih murah daripada lokal. Apa yang terjadi ketika negara ini membuka diri untuk perdagangan bebas di pasar tekstil? Yang terjadi adalah barang-barang luar yang murah tadi masuk ke dalam negeri. Sehingga harga lokal pun itu harus mengikuti harga dunia. Jadi penurunan harga. Karena harga naik, karena harga turun, maka para supplier lokal ini banyak yang tidak tahan dengan harga yang rendah ini. Hanya beberapa yang bertahan sehingga supply-nya menurun. Ini supply lokal. Tetapi demand dari lokal naik. Yang semula pada harga ini mereka tidak mau beli. Tetapi karena harganya murah sekarang mereka mau beli. Sehingga demand terhadap barang ini naik. Nah, selisih antara supply lokal dan demand lokal ini, inilah pada area barang, jumlah barang yang diimpor. Nah, kembali kita lihat siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan di sini. Kita lihat bahwa yang dirugikan adalah pihak supplier lokal, yang mana mereka tidak bisa bersaing, beberapa orang tidak bisa bersaing dengan harga dunia yang murah. Beberapa harus tutup. Sehingga produser surplusnya sekarang tinggal area C, yang sebelumnya B dan C. Sekarang area surplus, produser surplus tinggal C. Nah, tetapi bagaimana dengan pada sisi konsumen? Sekarang sisi konsumen, mereka dapat consumer surplus yang baru, yaitu pada area D. Mereka ada area lama A dan B, tetapi ada area baru D. Nah, kita lihat di sini ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Nah, kita lihat total surplus dari kedua produser dan consumer. Apakah total surplusnya dari society, dari masyarakat ini nambah? Ternyata nambah. Yang semula tanpa ada free trade, kue ekonominya hanya sebesar ini. Tetapi ketika ada free trade dan mereka membuka diri sehingga masuk barang-barang luar yang lebih murah, ada penambahan kue pada area D atau surplus yang baru pada area D, sehingga total surplusnya sekarang meningkat, yaitu A, B, C, dan D. Nah, bagaimana jika ada tarif? Tarif ini adalah pajak untuk barang-barang impor. Ya, barang luar yang masuk ke dalam negeri itu dikenakan pajak. Bagaimana jika ada tarif terhadap barang impor ini? Jadi tarif ini masuknya ke pendapatan pemerintah ya. Jadi impor itu kita tahu bahwa garisnya di sini, di bawah sini ya. Artinya dia menurunkan harga dari harga lokal tadinya di sini, ketika ada impor berarti barang-barang luar itu lebih murah ya. Akan mengakibatkan harganya turun. Supply dari lokal itu berkurang karena beberapa tidak mampu bersaing dengan barang luar, dan demand masyarakat lokal naik karena barang ini makin murah, permintaan pun bertambah. Nah, tetapi ada di sini ada tarif. Pemerintah minta uang masuk dari setiap barang yang masuk, barang impor, dalam hal ini barang tekstil. Yang terjadi apa? Tarif ini akan menggeser harga ini kembali naik mendekati equilibriumnya semula tanpa perdagangan bebas. Jadi menaikkan harga kembali. Nah, pada hal ini harga naik kembali di sini. Nah, apa yang terjadi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan adanya tarif? Yang pertama, kita lihat bahwa pemerintah itu mendapatkan revenue itu pada area E. Ini E ini masuk kepada pemerintah ya. Yaitu quantity, yaitu dari sini ke sini,
dari supply lokal dan demand lokal, area sini ke sini. Ini adalah jumlah dari barang yang dikenakan tarif, dan kalinya adalah dari bawah sini ke atas. Harga barang semula masuk dikenakan dengan jumlah kenaikan harga dinaikkan, jadi ini area E ini adalah total revenue dari pemerintah. Nah, produser surplus naik sekarang, yaitu C dan G dan C. Karena ada terjadi kenaikan harga, beberapa produsen akhirnya bisa bangkit kembali. Ya, karena ada kenaikan harga. Nah, consumer surplus yaitu pada area A dan B. Ya, A dan B. Nah, yang area D dan F ini adalah dead weight loss. Segitiga ini, dua segitiga ini tidak ada yang mengklaim. Baik itu produser atau konsumer atau pemerintah, tidak ada yang mengklaim. Ini benar-benar hilang. Hilang begitu saja akibat adanya tarif. Jadi tarif itu menyebabkan dead weight loss, yaitu pada area D dan F. Nah, selain tarif, pemerintah punya cara lain untuk membatasi impor. Karena impor ini seperti yang kita bahas tadi, ada pihak produsen lokal yang itu tidak bisa bersaing dengan internasional. Nah, pemerintah bisa juga melakukan selain tarif, yaitu kuota impor. Kuota impor ini adalah dibatasi berapa banyak jumlah barang yang boleh diimpor. Ya, sebenarnya secara grafik itu sama dengan tarif. Bedanya, jadi dia akan menyebabkan harga itu kembali naik, ya, mendekati apa namanya equilibrium. Tetapi keuntungan dari ini itu tidak lari ke pemerintah, melainkan lari kepada atau masuk kepada pengusaha importirnya, masuk ke importirnya. Nah, itu bisa masuk ke pemerintah apabila pemerintah menjual lisensi dari kuota impor ini. Nah, kalau harga lisensinya itu adalah selisih harga beli di luar dan harga jual di dalam, berapapun selisihnya itu dikasih ke pemerintah, maka pengusaha nggak dapat apa-apa ya. Nah, kalau seperti itu harga lisensinya, maka kuota ini grafiknya sama persis dengan tarif tadi. Nah, tetapi biasanya tidak sampai seperti itu ya. Ada beberapa selisih yang bisa lari kepada pengusaha sebagai keuntungan mereka. Manfaat lain dari free trade, tadi sudah kita bahas manfaat secara ekonomi, yaitu meningkatkan total surplus daripada para peserta pasar. Ya, total surplus yaitu total antara produser surplus dan consumer surplus itu meningkat dengan adanya free trade. Nah, apa manfaat lainnya selain itu? Di sini disebutkan banyak ya. Di antaranya meningkatkan variasi barang. Meskipun sama-sama barang tekstil, tetapi ada bedanya antara barang tekstil lokal dengan barang tekstil dari luar. Itu ada beberapa kekhasan. Ya, contohnya pakaian, baju, susu lokal, susu dari luar, daging, itu ada beberapa perbedaan ya. Bawang, minyak, rempah, dan lain sebagainya itu ada beberapa perbedaan. Baik itu di rasa, tekstur. Nah, ini mengakibatkan konsumen di dalam negeri itu jadi punya banyak pilihan. Jadi barang itu nggak cuma itu-itu aja ya. Banyak pilihan, banyak variasi. Kemudian yang kedua, free trade itu bisa menurunkan biaya produksi. Karena dia sekali produksi itu banyak, ya, sehingga kan ada teori yang mengatakan semakin banyak barang yang diproduksi, semakin kecil biaya produksinya. Ini disebut dengan economies of scale. Kalau dia produksi banyak, dia bisa menekan biaya produksinya. Nah,
dengan adanya pasar bebas, ini berarti perusahaan-perusahaan itu memproduksi banyak karena untuk melayani pasar dunia. Maka mereka akan bisa menekan biaya produksi. Kemudian manfaat lainnya adalah meningkatkan persaingan. Nah, kalau negara itu tertutup, maka perusahaan dalam negara itu jadi punya market power. Dia semacam punya perlindungan dari negara sehingga dia bisa membuat harga kadang-kadang lebih tinggi dari harga dunia gitu ya. Dia punya market power lah, kekuasaan terhadap pasar karena dia dilindungi dari pasar dunia. Nah, dengan adanya free trade, maka pasar dunia masuk yang harganya lebih murah. Maka perusahaan-perusahaan lokal ini harus bisa bersaing sehingga bisa menjaga harga itu pada harga yang bersaing ya, harga yang kompetitif. Sehingga market power itu bisa dihilangkan. Market power ini salah satu bentuk dari kegagalan pasar ya. Pasar itu kan berusaha membuat harga itu pada keseimbangan, tetapi dengan adanya market power ini harga itu bisa di atas dari harga keseimbangan. Lalu berikutnya adalah meningkatkan transfer ide dan teknologi. Nah, apabila negara itu terbuka, membuka pasar bebas, maka transfer ilmu, ide, teknologi itu bisa masuk ke negara itu. Jadi negara itu tidak terbelakang, tertinggal dari negara-negara lain karena adanya pertukaran ide dan teknologi. Negara A sudah maju, ini juga ikut maju karena adanya pasar bebas tadi. Kemudian pasar bebas ini menimbulkan banyak perdebatan. Berikut ini adalah seputar perdebatan tentang perlarangan pasar bebas. Yang pertama seputar lapangan kerja. Apabila kita melakukan pasar bebas, maka banyak pekerjaan domestik itu yang hilang, menghilangkan lapangan pekerjaan lama. Tetapi kenyataannya tidak selalu begitu. Banyak juga yang pasar bebas itu menciptakan lapangan kerja baru. Memang ada lapangan kerja yang lama itu karena tidak mampu bersaing, akhirnya harus hilang. Tetapi mereka bisa pindah kepada yang mana negara itu punya comparative advantage. Ya, kalau negara bisa pindah kepada comparative advantage. Memang pada short term ya, short run itu akan ada kerugian, akan ada hilang beberapa lapangan kerja. Tapi untuk long run ini akan menciptakan lapangan kerja baru. Lalu ada perdebatan seputar keamanan nasional. Ya, yang mengatakan bahwa kalau negara itu membuka free trade, maka negara itu akan menjadi tergantung terhadap barang-barang dari luar. Ya, jika terjadi perang, maka barang-barang itu terhenti, diembargo, dan lain sebagainya. Tapi bayangkan bila negara itu membuat sendiri semua barang-barang keamanan tersebut. Pasti juga membutuhkan teknologi, bahan, dan lain sebagainya, bahan baku dari luar juga. Kemudian ada perdebatan soal infant industri. Ini industri-industri di lokal yang baru buka, yang baru mulai. Kadang-kadang mereka minta dilindungi agar jangan sampai harus bersaing dengan dunia. Mempersiapkan diri untuk persaingan global. Ya. Kemudian persaingan tidak sehat. Ada beberapa negara yang mensubsidi perusahaannya supaya harga jual barang dari perusahaannya itu lebih murah sehingga bisa masuk ke semua negara lain. Tapi sebenarnya tidak masalah. Ya, subsidi itu kan dari uang rakyatnya sendiri, dari uang pajak rakyatnya sendiri ya. Kalau masuk ke negara lain berarti rakyat negara lain itu menikmati pajak dari negara yang mensubsidi. Ya. Kemudian ada protection sebagai alat bargain internasional. Nah, sering juga ada protection yaitu menutup diri. Jadi kalau kamu tidak jual minyak pada saya, maka saya tidak jual beras kepada kamu. Nah, ini terjadi ketegangan di sini ya. Kalau nanti
protection ini terus dilakukan, maka akan tidak terjadi pertukaran antara minyak dan beras itu. Nah, tapi kalau digagalkan, nah ini akan mengakibatkan jatuhnya wibawa negara itu di mata dunia. Mungkin negara itu akan menyesal ya, kenapa mengeluarkan protection sebagai alat tawar di internasional. Jadi semua perdebatan tentang perdagangan bebas ini selalu ada jawabannya, selalu ada sisi yang pro dan kontranya.